Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 53. Setelah makan, Nara naik taksi dan pergi, tetapi dia masih harus pergi ke bank untuk menangani beberapa bisnis di sore hari. Sebelum pergi, Nara memperingatkan Reva lagi, "Reva, lain kali jangan ganggu Tuan King lagi. Dia sudah melakukan cukup banyak untuk kita. Utang budi seperti ini sulit dibayar. Apakah kau paham?" Reva mengangguk setuju. Nara tidak tahu bahwa bukan Reva yang mencari Austin, tetapi Austin sendiri yang mencari Reva. Austin masih memohon kepada Reva untuk mengobati penyakit tersembunyi putrinya. Adapun masalah Spoon dan Stable itu adalah hutang budi Bradmond kepada Reva. Sama sekali tak ada hubungannya dengan Austin. Dengan kekuasaan Reva saat ini, akan menjadi kehormatan bagi orang itu jika bisa melakukan sesuatu untuknya. Setelah mengantar Nara pergi, Reva menelepon Kenji dan memintanya untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Nara. Baru saja Reva menutup teleponnya, Dr. Tanaka sudah menelepon lagi. "Tuan Lee, maaf mengganggu. Aku ada sesuatu hal yang memerlukan bantuanmu. Apakah boleh merepotkanmu?" "Tidak masalah." Reva menutup telepon. Tidak lama kemudian, mobil Dr. Tanaka datang dan menjemput Reva. Di dalam mobil, Dr. Tanaka memberitahu Reva garis besar situasinya. Ternyata itu adalah anak dari teman lamanya yang sudah beberapa tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Dia telah mencoba mencari dokter terkenal tetapi tidak dapat menemukannya, jadi dia ingin Reva untuk pergi memeriksanya. "Tuan Lee, aku minta maaf telah mengganggu waktu Anda. Teman ini sangat baik terhadapku. Meskipun dia sudah meninggal tetapi aku benar-benar tidak tahan melihatnya tidak memiliki penerus keluarga. Jadi, aku memberanikan diri meminta Tuan Lee untuk memeriksanya," jelas Dr. Tanaka. "Tidak apa-apa." Reva melambaikan tangannya. Dr. Tanaka juga sangat baik kepadanya dan telah banyak membantu Reva sebelumnya. Ini hanya masalah sepele. Reva tidak perhitungan dengannya. Keduanya datang ke area villa mewah di kota. Area villa ini disebut Silver Garden dan menempati peringkat 5 teratas di kota Carson. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya termasuk orang kaya dan elegan. Tetapi jika dibandingkan dengan Dragon Lake tentu saja ada perbedaan yang mencolok. Kendaraan itu akhirnya diparkir di luar sebuah villa mewah. Begitu Reva keluar dari mobil, tiba-tiba saja sebuah mobil melaju dengan cepat dari belakang dan hampir menabrak Reva. "Tidak punya mata ya? Berdiri di tengah jalan untuk cari mati ya?" Sopir itu mengutuk Reva dengan marah. Reva mengerutkan keningnya dan baru saja dia mau berbicara terdengar seorang wanita tua yang bergegas keluar dari ruangan. "Oh Dr. Hale, akhirnya kau sudah datang. Silahkan, silahkan masuk." Seorang lelaki tua berjanggut putih dan rambut putih keluar dari mobil dengan mengenakan setelan kimono China. Raut wajah Dr. Tanaka seketika berubah. Dan dia berseru, "Dr. Genius Hale. Jangan-jangan dia ke sini untuk menghadiri konferensi pertukaran medis 6 provinsi." Reva bertanya-tanya, apa itu konferensi pertukaran medis 6 provinsi? Dr. Tanaka baru saja mau menjelaskan tetapi Dr. Hale telah mendatanginya. Dia melirik Dr. Tanaka. "Yo, Dr. Tanaka juga datang ke sini ternyata." "Dr. Hale." Dr. Tanaka dengan cepat menangkupkan tangannya. "Nyonya Meng, ini adalah asisten yang kau cari untuk membantuku?" tanya Dr. Hale sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Dr. Tanaka cukup mahir dalam pengobatan dan tidak masalah untuk membantu saya." Reva tidak bisa menahan kesal. Bagaimanapun juga Dr. Tanaka telah dianggap sebagai dokter jenius di kota Carson. Dr. Hale ini malah mengatakan Dr. Tanaka akan menjadi asistennya. Bukankah ini sama saja dengan menghinanya? Wanita itu melirik Dr. Tanaka dengan tak enak hati. "Dr. Hale, asisten Anda ada di dalam." "Apa?" Dr. Hale mengerutkan keningnya. "Kukira kau memintanya datang untuk menjadi asistenku. Lalu apa maksudnya ini? Kau memintanya datang untuk mengobati Jack. Apakah kau merasa bahwa aku tak cukup mampu untuk mengobati putramu?" Dr. Hale tampak agresif dan wanita itu tampak bingung untuk menjawabnya. "Dr. Hale, aku tidak bermaksud begitu. Aku juga tidak tahu mengapa dia datang." Wanita itu memandang Dr. Tanaka dan bertanya dengan serius, "Dr. Tanaka, apa yang kau lakukan di sini?" Dr. Tanaka berkata dengan cepat,
Aku sengaja membawa seorang dokter jenius untuk mengobati Tuan Muda Meng. Dokter jenius. Sopir Dokter Hale langsung terlihat kesal. Di depan tuanku beraninya kau menyebut dirimu seorang dokter jenius. Siapa yang begitu berani? Kemarilah bersambung.